Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prasetyo, mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang motor induksi. Jadi motor induksi itu merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas penggunaannya, dan juga untuk penamaannya sendiri itu berdasarkan dari kenyataannya ya, yaitu bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi magnet dari stator ke rotornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putarnya, atau yang dinamakan rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Nah, motor induksi ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat luas ya, antara lain masyarakat yang ada di industri maupun masyarakat yang ada di perumahan ataupun masyarakat luas pada umumnya. Jadi untuk di bagian industri biasanya motor induksi yang dipakai itu motor induksi 3 fasa. Hal ini dikarenakan memang karena penggunaannya maupun dayanya yang dibutuhkan itu memang daya-daya yang besar. Lalu untuk kegunaan rumah tangga sendiri itu biasanya digunakan motor induksi 1 fasa dengan peruntukan yaitu biasanya untuk mesin cuci, terus ada juga mesin pencuci juga, terus ada mesin kipas angin seperti itu, dan juga contoh lainnya. Nah, untuk konstruksi mesin motor 3 fasa itu sendiri terdiri dari 3 bagian penting, yaitu ada stator, yaitu merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik pada kumparan rotornya. Lalu yang kedua itu ada celah udara, yaitu tempat berpindahnya energi dari stator ke rotornya. Lalu yang ketiga itu ada rotor itu sendiri, merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksi kepada kumparan rotornya. Lalu untuk konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian ada 4 bagian. Yang pertama itu ada rumah stator atau rangka stator yang terbuat dari besi tuang. Lalu yang kedua itu ada inti stator dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga itu ada alur yang bahannya itu sama seperti inti, di mana alur ini merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan statornya. Lalu yang keempat ada belitan atau kumparan stator yang dia itu dari tembaga. Nah, rangka stator motor induksi ini didesain dengan baik dengan adanya 4 tujuan. Yang pertama itu menutupi inti dan juga kumparannya. Lalu yang kedua melindungi bagian-bagian mesin yang bergerak dari kontak langsung dengan manusia ataupun dari goresan yang disebabkan oleh gangguan objek yang dari luar. Lalu yang ketiga menyalurkan torsi ke bagian peralatan pendukung mesin karena stator didesain untuk tahan terhadap gaya putar dan juga goncangan. Lalu yang keempat berguna sebagai sarana rumahan ventilasi udara sehingga pendinginan pada motor induksi lebih maksimal dan juga lebih efektif. Lalu berdasarkan bentuk konstruksi rotornya, motor induksi ini dibagi menjadi 2 jenis. Itu ada motor induksi rotor sangkar atau squirrel cage. Lalu yang kedua itu ada motor induksi dengan rotor belitan atau wound rotor. Nah, untuk konstruksi rotor motor induksi terdiri dari bagian-bagian antara lain yang pertama itu inti rotor, bahannya itu dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti stator. Lalu yang kedua itu ada alur, bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti. Lalu yang ketiga belitan rotor, bahannya dari tembaga sama. Lalu yang keempat itu ada poros atau ausnya. Nah, di antara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan ruang antara stator dan juga rotor. Nah, pada celah udara ini lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Nah, celah udara yang terdapat antara stator dan juga rotor ini diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang maksimal dan juga optimal. Nah, bila celah udara ini pada stator dan juga rotor terlalu besar, maka akan mengakibatkan efisiensi pada motor induksi akan semakin rendah atau akan semakin buruk, dan juga sebaliknya. Jika jarak antara rotor dan juga statornya itu terlalu dekat akan menimbulkan kesukaran mekanis pada mesin atau motor induksi sehingga terdapat gesekan-gesekan antara stator dan juga rotornya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.